Baik teman-teman, saya tadi sampai Fushikoi. Pembabakan yang saya akan berikan selama 4 pertemuan, saya akan mulai berbicara mengenai Fushikoi, fusis, dari kata Yunani fusis, alam semesta sekaligus kodrat dari segala sesuatu. Kalau kita baca di literatur filsafat, seringkali penulis-penulis menyebutnya dengan istilah prasokratik, zaman-zaman sebelum kelahiran Sokrates, Platon. Kemudian pada pertemuan kedua saya akan coba menuturkan kembali sofisme, di mana kala itu demokrasi Athena sedang berjaya, banyak orang-orang pintar yang jago ngomong, jago beretorika, tapi kemudian kita kehilangan makna kebenaran. Yang penting saya bisa mengalahkan dia dalam argumen, kebenaran soal lain. Kemudian pada minggu ketiga kita akan berjumpa dengan salah satu filsuf besar ya, sampai sekarang masih terus dipelajari, Platon namanya. Plato itu bahasa Inggrisnya Plato, kita sering membahasakan dengan Plato karena kan Indonesia mungkin terbawa oleh Belanda yang menggunakan kata Plato. Tapi dari bahasa Yunaninya, Prancis, itu nama aslinya adalah Platon. Jadi saya coba membahasakannya Platon juga. Kemudian murid Plato yang paling terkenal akan menutup pembabakan saya. Kita akan sama-sama belajar lewat pemikiran, ajaran-ajaran dari Aristoteles. Minggu lalu teman-teman saya ikut dalam pertemuan yang diberikan oleh Mas Lotse. Saya senang sekali bertemu teman-teman yang begitu antusias gitu ya, menyimak pemikiran-pemikiran filsafat dengan penuh antusias, dengan penuh gairah. Teman-teman muda yang rasa ingin tahunya begitu banyak, begitu besar. Maka kesempatan kali ini juga saya menggunakan kita sama-sama untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Filsafat sendiri sebagai pengantar, saya akan coba berikan penuturan dari seorang filsuf bernama Cicero. Dia bilang, philosophy is the true mother of science. Kita tahu ya, teman-teman yang masih di bangku SMA juga pasti mengenal Pythagoras, rumus Pythagoras. Selain sebagai matematikawan, Pythagoras juga seorang filsuf. Dia ternyata juga pendiri sekte. Kita kenal Newton, fisika. Tapi juga selain fisikawan, Newton juga seorang filsuf. Jadi sebenarnya semua ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang itu merupakan anak-anak dari filsafat. Kata kunci yang coba saya boleh sharingkan ke teman-teman bahwa dalam filsafat penting bagi kita untuk berefleksi. Bukan hanya kita berwacana secara teori, kita mengandalkan akal budi secara penuh, tapi ketika kita wujudkan dalam tindakan, ternyata tindakannya tidak seperti secanggih yang kita pikirkan. Maka refleksi penting untuk menjembatani apa yang kita pikirkan, betul-betul sampai kepada apa yang kita tindakan. Ketika kita mau berefleksi, tentu ya teman-teman, kita perlu ambil waktu sejenak ya. Kita ambil tempat hening, kita menjauh dulu dari kerumunan, dari hingar-bingar. Kita perlu duduk, diam, sendiri, di malam yang larut, bahkan kita bergulat dengan teks-teks. Kita tidak berhenti sampai dengan membaca WhatsApp group, bahkan mungkin kita tidak berhenti sampai membaca Google saja, tapi kita perlu
membaca karya dari sang filsuf sendiri. Untuk bertemu dengan apa yang si filsuf itu mau katakan, maka kita perlu mengambil langkah untuk berani. Sendiri, berani mengambil waktu jauh dari hingar-bingar. Untuk sedikit menggambarkan periodisasi sejarah filsafat, saya berikan sedikit skema yang agak kasar begitu ya. Kita mulai dari Prasokratik, nanti kita akan bertemu dengan para filsuf seperti Thales, bukan Thales ya, Thales kayaknya nama umbi-umbian gitu ya. Tapi Thales ya teman-teman, Anaximandros, Anaximander, Demokritos. Cirinya dari periode Fusikoi, Prasokrates, abad 7 sampai 5 sebelum Masehi itu, yang menjadi pusat adalah kosmos. Alam semesta ini adalah pusatnya. Maka para filsuf mulai mencari sebenarnya alam ini tuh apa ya. Sudah meninggalkan lagi bahwa semua-muanya itu berasal dari dewa. Dewa-dewi, tidak ya. Mereka sudah mulai mengandalkan pengadilan akal budinya sendiri. Mereka mencari bahwa bukan, menurut mereka, bukan dewa-dewi yang harus kuandalkan, tapi akal budiku yang harus kuandalkan. Kemudian disusul Yunani klasik atau Classical Greek, Classical Greece. Para filsufnya kita kenal Platon, Aristoteles. Dilanjutkan dengan era yang sering dilupakan, yaitu Helenisme, Hellas Yunani begitu ya. Nanti kita berjumpa dengan Stoa, sekolah Stoa, Epikureanisme, sekolah kebun, Neoplatonisme. Kira-kira akan berakhir dengan ditutupnya sekolah Platon di abad 5 Masehi. Kemudian kita berangkat abad pertengahan, mulai dari Agustinus sampai William Ockham. Cirinya bahwa teosentrisme, bahwa Tuhan adalah pusat sentral dari segala pemikiran manusia. Berbeda ya, tadi Yunani cirinya kosmosentrisme, abad pertengahan dengan bapak-bapak gereja, bahwa cirinya adalah teos. Tuhan adalah pusat pemikirannya. Tahun sekitar abad 15 dengan sebuah gerakan yang kita kenal sama-sama, Renaissance, Natal, kembali, Natalus, lahir kembali, bahwa pemikiran mau coba melepaskan diri dari pengaruh abad pertengahan, dari para bapak-bapak gereja, bahwa sudah capek lah kita berfilsafat, berpikiran kok semua-muanya ditentukan oleh struktur super yang namanya Tuhan. Maka orang-orang modern akan kembali menengok zaman Yunani untuk melihat apakah ada cara berfilsafat lain yang lebih menarik dan bisa kita kembangkan. Maka zaman modern dimulai oleh Descartes, ya, René Descartes, tulisannya Descartes, filsuf Prancis, tapi kita bacanya Descartes. Dia mengatakan ada istilah yang terkenal, cogito ergo sum. Aku ada, maka aku berpikir. Lewat Descartes, filsafat berkembang jauh, dan sampai sekarang pun pemikiran-pemikiran Descartes masih terus kita pelajari. Masih ada pihak-pihak yang meneruskan ajaran-ajaran Descartes, begitu juga pihak-pihak yang mengkritik ajaran Descartes. Cirinya sekarang bukan lagi kosmosentrisme, bukan lagi teosentrisme, tapi antroposentrisme. Antropos, manusia, bahwa filsafat sekarang mau meneliti manusia. Bukan lagi mau melihat alam, bukan lagi mau melihat Tuhan, tapi mau melihat manusia. Filsafat maka akan dimulai dari manusia. Lewat Kant,
Nanti kita akan bertemu dengan cara filsafat yang dia mau meneliti struktur-struktur di dalam manusia yang memungkinkan manusia itu mengetahui sesuatu. Di era kontemporer sekarang, setelah Heidegger sampai sekarang, fokusnya bukan lagi antroposentrisme, tapi kalau mengikuti kata Romo Sindu, Romo Setio, fokusnya itu ambiar, gitu ya. Kita nggak tahu lagi fokusnya itu apa. Gitu. Ini singkat, karena kita mau masuk ke kedalaman, maka penting bagi saya untuk tidak asal-asal ngomong begitu ya. Teman-teman bisa lihat rujukan yang saya gunakan. Kalau teman-teman mau meneliti nanti sebelum tidur atau di waktu luang mau baca-baca, bisa menggunakan buku-buku yang coba saya perlihatkan ini. Sumber utama dari Diels Kranz. Dua orang Jerman, Diels dan Kranz, mereka mengumpulkan ribuan ya fragmen-fragmen prasokratik. Tapi tentu yang akan saya coba perlihatkan dalam waktu 1,5 jam ini kalau cukup, nanti fragmen-fragmen yang hanya relevan terhadap pembahasan kita. Sebagai pendamping ada buku dari Barnes, Jonathan Barnes, The Pre-Socratic Philosophers, atau Frederick Coplestone, A History of Philosophy volume 1, Justin Gardner, teman-teman mungkin familiar dengan dunia Sophie's World. Terserah, teman-teman bisa pilih penerbitnya siapa, tahun cetak tahun berapa. Kira-kira ini mungkin bisa menjadi pintu masuk teman-teman untuk mengenal filsuf-filsuf prasokratik atau fusikoi. Atau untuk Platon sendiri, saya menggunakan buku The Republic yang diterjemahkan oleh Desmond Lee. Begitu, ini skema alur presentasi saya. Saya diberi waktu 1,5 jam oleh Mas Lotse, tapi saya agak pesimis kalau saya bisa sampai ke akhir, ke ujung presentasi saya. Tapi saya akan coba sejauh mungkin, tapi juga saya tidak mau meninggalkan keutuhan, kelengkapan, dan pelan-pelan kita sama-sama masuk ke dalam apa yang terjadi di masa prasokratik itu. Pertama, saya akan coba memberikan peta sebagai konteks kelahiran filsafat nanti, di mana filsafat lahir, bagaimana gambaran sekitarnya. Kemudian kita berangkat, fusikoi itu apa? Fusis itu apa sih? Kenapa menggunakan kata fusis? Kenapa enggak menggunakan kata prasokratik, begitu yang lebih umum? Nanti juga akan saya coba kemukakan alasannya. Mengapa filsafat Yunani yang semacam memberi awalan bagi kita untuk berfilsafat? Kenapa tidak Indonesia? Kenapa tidak Asia? Gitu ya. Kapan tepatnya filsafat dimulai? Kita akan masuk lebih dalam lagi ke banyaknya para pemikir fusikoi, dan saya akan tutup dengan refleksi saya. Karena saya ini tidak bisa melihat wajah saya sendiri dan wajah teman-teman, kalau teman-teman mau ada yang didiskusikan, silakan silakan mungkin bisa di stop dulu begitu, nanti saya akan stop presentasinya dan kita bisa langsung berdiskusi supaya situasinya lebih cair begitu ya. Oke. Sebelum ada para filsuf fusikoi yang mau mencari sebenarnya alam semesta ini tuh apa sih? Inti dari alam semesta itu apa? Kita kenal ada dua para penulis puisi, Homeros dan Hesiodos. Homeros seringkali digambarkan sebagai penyair yang buta. Ia menulis Ilias, bercerita tentang perang Troya
Dan Odysseus, itu perjalanan Raja Odysseus selama 10 tahun kembali ke Yunani. Sifatnya masih mitos-mitos begitu ya. Digambarkan juga di sana ada dewa-dewi, tapi dewa-dewi yang durjana, dewa-dewi yang jahat, kejam, ada dewa pelindung copet, ada dewa pelindung penyamun. Digambarkan begitu bahwa dewa-dewi itu tidak seperti Tuhan yang kita kenal yang maha baik, begitu, maha kuasa. Tapi bagi zaman Yunani arkaik, Yunani sebelum klasik, Yunani sebelum fusikoi itu masih dewa-dewi ya. Gambaran keilahiannya itu. Dan dewa-dewi tidak seperti Tuhan yang kita kenal sekarang yang maha baik. Tapi di sana dewa-dewi juga bisa jahat, pelindung penjahat. Tapi ada juga dewa-dewi yang baik. Penulis puisi kedua, Hesiodos. Dalam salah satu puisinya, ia menggambarkan kosmologi Yunani, kosmos, alam Yunani. Ia mengatakan bahwa pada mulanya adalah chaos, kekacauan. Kemudian ada Gaia. Pertemuan antara chaos dan Gaia akan memunculkan bumi, memunculkan dewa-dewi dan sebagainya. Tentu ini bisa kita terima dalam pengertian bahwa dalam era Homeros dan Hesiodos semuanya masih bersifat mitos, mitologi. Selanjutnya akan kita lihat sama-sama Yunani, peta-peta Yunani. Sekitar tahun 750 Masehi, abad 8 sebelum Masehi, Yunani arkaik. Kita bisa lihat ini yang warnanya agak kecoklatan adalah areas of Greek settlement. Ada banyak titik hitam. Ini adalah polis Yunani. Ini adalah kota-kota, polis negara kota Yunani tersebar dari Marseille, Perancis Selatan, sampai ke Asia Minor, Miletus, Trapezius di Asia Minor. Kita bisa lihat ya begitu ada banyak kota-kota anak Yunani tersebar. Kota-kota atau polis Yunani ini berinduk pada satu ibu kota, metropolis, meter, mother di sekitar Athena di sini. Ini adalah metropolis dari seluruh polis Yunani. Kita akan lihat lebih dekat. Ini adalah metropolis, ada Lakonia, Sparta, Athena. Dan di sebelah barat ada satu kota yang penting yaitu Makedonia yang nanti lewat rajanya, ayah dari Alexander Agung, Iskandar Agung, ia akan meruntuhkan seluruh polis Yunani dan akan menguasai, menjajah daerah-daerah Yunani. Di sebelah timur kita akan melihat satu kota yang penting, Miletos. Kota ini akan menjadi ditenggarai, dipercayai begitu, akan menjadi tempat kelahiran yang membidani filsafat. Setelah itu Yunani klasik. Di zaman Yunani klasik, sekarang polis sudah mulai hilang. Tinggal kota-kota besar, ibu-ibu kotanya yang bertahan, Athena, Sparta, sekitar ini saja yang akan menjadi daerah yang kita sebut Yunani klasik. Kemudian ada periode lain setelah Yunani klasik, yaitu yang sering kita lupakan, Helenisme. Hellas, Yunani. Helenisme, kita lihat bahwa polis Yunani sudah mulai runtuh. Makedonia lewat Filipos II, ayah Iskandar Agung, sudah mendominasi yang warna kuning ini. Kemudian di sebelah barat akan mulai muncul Republik Roma
yang nanti di tahun 30 sebelum Masehi Roma akan mulai membesar. Ia akan menjajah daerah-daerah sekitarnya dari Spanyol sampai Asia Minor. Tahun 200 jajahannya semakin besar lagi. Roma praktis akan menguasai seluruh tradisi filsafat ketika Yunani sudah mulai runtuh secara fisik, tetapi secara pemikiran, secara kebudayaan, Yunani akan terus berkembang, dibawa oleh peradaban Romawi, diteruskan nanti lewat filsafat Stoa, sekolah Stoa, nanti juga akan diteruskan oleh abad pertengahan di dalam monasteri oleh para skolastik, sehingga filsafat barat bisa sampai di tangan kita sekarang. Kita tahu di dalam masa Yunani ini filsuf Stoa sangat kental ya, lewat ada kaisar yang bernama Marcus Aurelius, juga ada budak sekaligus filsuf Epictetus, ada senator bernama Cicero, bankir Seneca, mereka semua adalah para filsuf Stoa dari masa Romawi. Ini saya dapat dari internet gambaran kosmos, gambaran dunianya orang Yunani, bahwa mereka percaya bahwa bumi itu datar, kemudian diselubungi oleh air yang disebut Ocean of Heavens. Menurut Homeros, Hesiodos, mereka menuliskan sebuah mitos bahwa pada mulanya ada pertemuan dua air, air tawar dan air asin. Kedua pertemuan air ini akan membentuk bumi, dewa-dewi, dan semacamnya. Ada heaven of heavens, di bawah ada underworld, dalam tanda kutip neraka orang Yunani, ada pillars of heaven, pillars of earth. Mengapa filsafat Yunani? Karena untuk pertama kali secara kronologis teks-teks Yunani, teks-teks filsafat muncul di Yunani, di kota Miletos. Di kota Miletos, orang-orang sudah mulai berspekulasi, sudah mulai ngomong-ngomong tentang Tuhan, tentang alam, tapi bukan lagi berdasarkan dewa-dewi, tapi berdasarkan pertimbangan akal budinya. Lewat teks-teks yang ditemukan, filsafat bisa dikatakan dimulai dari abad 7 sebelum Masehi dan nanti akan berakhir di zaman Yunani klasik tahun 529. Periode Yunani klasik sendiri akan berakhir 529 sebelum Masehi. Setelah sekolah Platon, sekolah akademia, sekolah Platon namanya akademia, sekolahnya Aristoteles namanya Lyceum. Sekolah Platon nanti akan ditutup oleh Kaisar Justinianus. Itulah yang menandai berakhirnya periode Yunani klasik dan diteruskan ke periode Helenisme. Secara filosofis, filsafat bisa kita katakan dimulai dari Platon. Ketika spekulasi, ketika pemikiran kita sudah meneliti manusia itu seperti apa, siapakah manusia, apakah manusia, bagaimana struktur-struktur manusia. Dalam arti filosofis itu, filsafat bisa kita katakan mulai dari Platon. Tapi kalau kita mau mundur lagi, lewat orang yang bernama Pythagoras, yang kita lebih akrab kenal lewat teorema Pythagoras di matematika. Menurut penuturan ahli bahwa
kata filsafat, filosofia, sudah ada di teks-teks yang ditulis oleh filsafat dan sekolahnya. Jadi ternyata secara tekstual tertulis kita bisa temukan dalam teks-teks yang ditulis oleh Pythagoras. Tapi kalau kita kembali ke belakang lagi, bahwa wacana filsafat sebagai wacana logis, wacana rasional, bukan lagi dewa-dewi, bukan lagi mitologi yang kita gunakan, tapi kita mau mulai berani berpikir sendiri tentang alam ini. Dalam arti itu filsafat bisa dimulai dari orang yang bernama Thales. Ia mengatakan bahwa fusis, inti segala sesuatu adalah air. Ya, mungkin akan terdengar aneh, tapi bukankah sebagian besar dari tubuh manusia ini adalah air? Ia mengatakan bahwa air adalah permulaan segala sesuatunya. Air akan mendampingi kehidupan, dan ketika manusia mati, bukankah manusia nanti akan menjadi air? Itu spekulasi Thales. Kenapa Miletos dipercaya sebagai tempat yang membidani filsafat? Ada 4 faktor. Pertama, karena pada waktu itu, di mana Miletos di bawah pengaruh yang ketat dari Persia, ekonominya sudah maju. Tentu ilmu-ilmu pengetahuan geometri, matematika, astronomi sudah berkembang di Persia. Dan Miletos sebagai semacam jalur gitu, dia terkena dampak sehingga ilmu-ilmu juga masuk, teresap ke dalam kota itu. Dan di dalam Yunani sendiri, karena tadi kita tahu ya, Miletos juga adalah salah satu polis Yunani, sudah muncul demokrasi yang cukup berjaya abad 6 sebelum Masehi, di mana semua orang bebas berpendapat, bebas bertindak sesuai dengan akal budinya, tidak dibatasi lagi, tidak direpresi lagi untuk terbatas pada akses ilmu pengetahuan. Di polis-polis Yunani juga sudah mulai stabil, ekonominya sudah stabil, keamanannya juga sudah stabil. Maka dalam arti itu, dalam konteks seperti ini, filsafat mulai berkembang. Tapi perkembangan filsafat masa itu bukan seperti yang kita kenal lewat filsuf-filsuf kontemporer ya, yang sangat sulit begitu kita ikuti pemikirannya. Harus pelan-pelan, kata demi kata, paragraf demi paragraf. Ketika kita sudah sampai ke paragraf yang cukup banyak, kita sudah selesai satu bab misalnya begitu, tapi ternyata kok setelah kita pikir-pikir lagi, apa ya yang mau kita coba katakan, maka kita kembali lagi ke awal bab. Tidak serumit itu. Mereka mulai filsafatnya dari rasa kagum. Diceritakan bahwa Thales, dia senang ya melihat bintang-bintang, jalan-jalan malam begitu dengan asistennya. Suatu kali pada malam itu dia berjalan keluar rumah melihat bintang-bintang, dia merasa sangat kagum dengan banyaknya bintang-bintang di langit. Tapi saking dia kagumnya lihat bintang-bintang di langit, dia kejeblos begitu ya, masuk ke dalam lubang. Wonder is the beginning of philosophy. Mereka mulai filsafatnya dari rasa kagum. Nah, mungkin ini juga kita bisa refleksikan ya. Apa kita masih bisa ya kagum akan sesuatu? Dimana sekarang kita begitu gampang mendapatkan informasi lewat handphone kita gitu. Apa mungkin ya? Atau apakah kita masih bisa kagum di era digital sekarang? Ketika kita kagum, Aristoteles mengatakan bahwa kagum artinya kita membiarkan
diri diinterpelasi oleh sesuatu yang berada di luar diri kita. Ketika kita kagum kan kita merasa bingung ya. Kita merasa bodoh, kata Aristoteles. Ketika kita sudah berani mengakui bahwa kita bodoh, artinya kita merendahkan hati kita mau belajar. Kita mau meneliti sesuatu yang belum kita bisa. Maka filsafat pada waktu itu sifatnya dialektis. Saya berpikir, ketika saya tidak tahu maka saya bertanya. Ada proses tanya jawab. Itulah cara orang-orang berfilsafat untuk terhindar. Untuk tidak lagi mau percaya kepada apa yang dikatakan dewa-dewi, tapi mau mulai mengandalkan rasionya sendiri untuk jauh-jauh dari ignoransia, jauh-jauh dari kebodohan. Dalam arti itu, maka filsafat sangat lepas, sangat tidak boleh terpengaruh. Nggak boleh filsafat kita gunakan untuk mencari kepentingan. Entah itu kepentingan mencari uang, kepentingan mencari status, nama, gitu ya. Filsafat jauh, khususnya filsafat Fusikoi ini, prasokratis ini jauh dari kata untuk mencari kepentingan. Pada masa itu, tentu orang-orang yang bisa berfilsafat adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang sudah merdeka, begitu ya, orang-orang yang nggak lagi terbeban dengan mencari uang. Saya sibuk ketika betul kan ya, kalau kita sibuk mencari uang, kita sibuk sana sini, kita tidak bisa berfilsafat, kita tidak bisa punya waktu untuk kagum. Skole, bahasa Yunani, artinya sekolah yang kita tahu sekarang. Sekolah itu dari kata Yunani skole, artinya waktu luang, teman-teman. Iya ya, ketika kita sekolah kan tentu kita punya waktu luang. Kalau kita nggak punya waktu luang, mana mungkin kita sekolah kan? Dalam arti itu bahwa ketika kita punya waktu luang lah, kita baru bisa merasa kagum. Kita baru bisa berpikir benar-benar. Maka perlu kita menyediakan waktu luang untuk berfilsafat. Ini saya mau coba sedikit memberikan apa yang bisa dikagumi gitu oleh para filsuf Fusikoi yang jauh dari kehidupan kita. Air segala sesuatu. Air segala sesuatu, so what gitu. Maka saya coba akan memberikan sebuah rasa kagum setidaknya bagi saya bahwa ada para peneliti yang mengembangkan partikel atom gitu ya, yang mereka sebut God's particle. God's particle, mereka coba mau membedah isi atom. Di dalam atom kan kita belajar ada proton, ada elektron, ada neutron. Apakah masih ada yang lebih kecil dari ketiga partikel ini? Mereka buka proton. Ternyata di dalam proton ada yang namanya boson Higgs. Ternyata ada lagi yang lebih kecil dari atom. Ada yang namanya boson Higgs. Dipercaya bahwa ketika para ilmuwan itu menabrakkan dua boson Higgs, mereka akan menemukan satu partikel yang lebih kecil yang kecepatannya akan melebihi kecepatan cahaya. Ketika kita sudah bisa menciptakan sebuah partikel yang melebihi kecepatan cahaya, artinya saya bisa menciptakan sebuah mesin waktu. Ketika sudah tercipta mesin waktu, saya bisa mundar-mandir. Saya bisa balik ke masa lampau. Saya juga bisa datang ke masa depan. Bukankah ketika kita sudah bisa melakukan itu, artinya kita bisa mengubah segala sesuatu yang di masa lampau dan juga memprediksi segala sesuatu yang di masa depan? Bukankah artinya dengan begitu kita juga bisa mencipta Tuhan?
Itu yang coba para saintis di Eropa sedang kembangkan. Dari mana mereka berangkat? Mereka berangkat dari atom. Atom ternyata sudah dimulai dispekulasikan oleh orang yang bernama Demokritos. Demokritos mengatakan bahwa bukan air, bukan udara, tapi inti segala sesuatu itu adalah atom. Kita manusia, lemari, meja begitu ya, semua tersusun dari atom-atom yang semua gerakannya acak saja. Ketika dia mengumpul, dia akan menjadi manusia. Nanti dia akan, ketika manusia mati, atom-atom itu akan terurai lagi. Fusikoi, saya menuliskan ada beberapa nama para pemikirnya. Ada Thales, Anaximandros, bahwa segala sesuatu itu adalah apeiron, ketidakterbatasan. Anaximenes, segala sesuatu itu adalah udara. Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Parmenides, Anaxagoras, Empedokles, dan Demokritos. Mereka melihat bahwa alam ini kok semuanya berubah ya. Tidak ada lagi yang sama. Apakah benar ya? Tidak ada satu unsur pun yang bisa kita pegang dan unsur itu tetap sifatnya. Mereka mau mencari itu. Physis, nature, bahasa Inggrisnya, natura, bahasa Latin, artinya kodrat. Inti dari segala sesuatu. Sebuah prinsip awal yang akan menemani proses perkembangan sampai terakhirnya. Artinya, kalau biji mangga kita tanam, biji mangga itu akan tumbuh menjadi pohon mangga, bukan? Tidak akan biji mangga itu akan menjadi pohon duren misalnya. Pohon jambu begitu. Bahwa prinsip biji mangga akan menjadi pohon mangga. Dalam arti itu fusis akan menemani proses perkembangan sampai entitas itu mati atau terurai. Maka fusis itu berkembang dari dirinya sendiri, tidak dibuat. Alamiah sifatnya. Tentu kita sekarang mengenal ya, ada berbagai macam teknik pengembangan tanaman. Tapi fusis bukan dalam arti itu. Fusis adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami. Berkembang dari dirinya sendiri. Ini alasan kenapa saya mengikuti betul langkah-langkah dari Romo Setio, Agustinus Setio Wibowo, yang waktu itu dituturkan di kelas. Saya meneruskan mengapa Romo Setio menggunakan kata fusikoi dan bukan prasokratik. Alasannya ada dua. Satu, karena di kalangan prasokratik itu dimasukkan Demokritos. Demokritos itu kita masukkan ke prasokratik. Padahal hidupnya sampai meninggalnya itu setelah Sokrates. Maka tidak tepat kalau kita gunakan kata prasokratik. Loh, jelas-jelas dia hidupnya meninggalnya setelah Sokrates. Kok kita masukkan ke prasokrates? Pra kan artinya sebelum. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita kenal tadi ada Homeros, Hesiodos, pemikir demokrasi, Solon, Pericles, itu adalah para penulis tragedi yang dimaksud sebagai para filsuf. Bukan mereka ya yang kita maksud sebagai para filsuf fusis. Meskipun mereka hidup itu sebelum Sokrates. Mereka ada di era prasokrates, prasokratik, tapi bukan mereka yang akan meneliti fusis alam semesta ini intinya itu apa. Bukan mereka. Tapi mereka ada di masa prasokratik. Maka
istilah yang digunakan adalah fusikoi, fusilogoi, fusikoi, bukan prasokratik. Tentu ini karena kita berhadapan dengan filsafat yang beribu-ribu abad jauhnya dari masa kita, saya akan perlihatkan batas-batas yang kita punya, bahwa masa itu teksnya ada begitu banyak, kita menemui keragaman sumber teks, fragmen-fragmen Heraklitus, sampai sekarang pun masih berubah-ubah, jumlahnya 200, ada yang menyebutkan 100, maka sedari awal kita harus membangun betul-betul kehati-hatian ketika kita melihat teks-teks para pemikir ini. Kita harus merujuk pada sumber yang otoritatif, sumber yang memang menjadi acuan. Teks yang kita miliki sifatnya fragmenter, fragmen-fragmen aja ya, bukan seperti buku utuh yang kita pegang sekarang gitu ya. Seperti ini, lembaran gitu yang sobek-sobek. Kalau sobek-sobek gini kan, kalau ini sampai ke kita yang jaraknya ribuan tahun, pasti kan sudah ada proses penulisan kembali. Kalau hilang begini kan mungkin penafsirnya, yang menuliskan ulang itu kan juga justru sudah menafsir ya. Apa ya kira-kira ya kata-kata yang hilang ini ya? Kayaknya ini nih. Ya, itu kan juga sudah menjadi tafsir ya. Jadi bukan lagi yang orisinal. Mungkin maksud penulisnya bukan itu. Tapi menurut maksud penulis ulangnya, itu tafsiran jadi beda. Teks Thales sudah hilang semua. Kita sudah nggak punya lagi ya teks Thales. Yang kita miliki adalah kutipan, tafsiran dari orang lain tentang Thales. Bukan teks Thalesnya sendiri. Kita sudah nggak punya. Ironisnya, para penafsir, para pengutipnya itu hidupnya jauh dari hidup si penulis sendiri. Kita lihat, kita tahu Thales itu abad 7 sebelum Masehi. Para penafsirnya yang paling dekat ada Platon. Platon hidupnya itu mulai hidup abad 4 sebelum Masehi. Abad 7 sampai abad 4. Ada 3 abad, 300 tahun. Tentu ya, pasti kita berpikir ya pasti Platon juga punya tafsirnya sendiri tentang Thales. Maka sejak awal ya kita harus bangun kehati-hatian. Mulai lewat para pengutip penafsir yang ramai, Aetius abad 1, Laertius abad 3, Diogenes Laertius maksudnya abad 3 Masehi, Stobaius abad 5. Sudah melewati berapa ratus tahun begitu ya. Kita tidak punya sarana untuk membanding-bandingkan teks Thales, teks Xenophanes, Anaximandros, Anaximander. Kita nggak punya beragam untuk banding-bandingkan, untuk verifikasi mana ya yang benar. Platon cukup lengkap teksnya, Aristoteles cukup lengkap, tapi untuk fusikoi sendiri kita mempunyai batas tentang teks aslinya. Ya, maka dengan begitu apapun nanti yang dikatakan sifatnya adalah tafsir saja ya, bukan sesuatu yang memang benar ditulis oleh penulisnya sendiri. Mungkin berbeda. Nah, ini saya menemukan satu akun YouTube yang bagus ya menurut saya. Nama akunnya Aurel Val, perempuan muda, tapi dia menarasikan mitologi Yunani, kisah-kisah Yunani dengan sangat bagus. Mungkin teman-teman kalau tertarik mau melihat cerita-cerita Yunani klasik bisa lihat channel ini.